Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram saya hormati para qaim serta jajarannya, para asatidz, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, ya mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam, Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Masih dalam kitab Ma'ada fi Sya'ban, Syawahid wan Nusus. Beberapa nas dan juga syahid. Ada beberapa hadis qad ja'a fil ahadits syarifah. Jadi sudah datang beberapa hadis yang mulia, al-hisu ala qiraati jumlati minal ayat was-surah, yang memotivasi ala qiraati jumlati, untuk membaca satu jumlahan minal ayati, dari ayat-ayat Al-Quran, waswar dan surat-surat. Dzalika lihusul agradil hasad, tujuannya lihusulil agrad, untuk hasilnya maksud-maksud tertentu, wa matalibu muayyanah, dan segala sesuatu yang ditujunya, yang ditentukan, wa bulugil maqasid, dan sampainya yang dimaksud, dunyawiyah wa wasahsiyah, baik duniawi ataupun sifatnya pribadi, ya sahsiyah, lil qari, bagi yang membacanya. Sanad guru sawahidu minadzalik. Maka sebentar lagi kita sebutkan yang pertama, qiraatu akhir suratul Baqarah litahassuni wal kifayati wal hibdi, membaca akhir surat Al-Baqarah. Litahassuni, untuk tahassun itu untuk menjaga,
melindungi, membentengi, wal kifayatul hibdi, untuk kecukupan, wal hibdi, dan juga untuk penjagaan atau perlindungan. Jadi kita sering ya membaca akhir daripada surat Al-Baqarah, sering. Diriwayatkan an Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abi Mas'ud semoga Allah selalu meridainya, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah bersabda, man qara'a bil ayatain min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatahu, bukan kupatahu ya, kafatahu. Man qara'a, man barang siapa, qara'a yang membaca bil ayataini, dua ayat min akhir surat Al-Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, fi lailatin, pada satu malam, kafatahu, maka keduanya akan mencukupinya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang punya maksud itu ya, pengen dihasilkan maksudnya. Ini baca akhir dua ayat akhir daripada surat Al-Baqarah. Coba baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Nah, ini dibaca dua ayat akhir daripada surat Al-Baqarah. Dalam hadis lain, wala taj'alu buyutakum maqabira, janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Bacalah ayat Al-Quran. Tuh, kenapa? Karena inna syaitana tanfiru minal baiti ladzi tuqra'u suratul Baqarah. Karena sungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Makanya di sini itu suka dipakai, ya, suka dipakai ngeruqyah, atau suka dipakai untuk ngusir makhluk halus, ya. Biasanya itu 5 ayat pertama dan 2 ayat terakhir. Kita mah gitu, jadi ngambilnya itu depannya dan belakang gitu.
Sama juga dengan yang puasa, ada juga orang Islam puasanya di awal dan akhir doang gitu. Tengah-tengahnya ini keunikan umat akhir zaman itu. Itu ya. Iya, sama dengan baca Quran gitu ya. Kalau mau hataman di awal doang ngikutnya, terus ngikutnya akhiran gitu. Hataman yang ikut gitu. Tengah-tengahnya Allah masih mending cenah. Alhamdulillah daripada bablas angin itu ya, mangga kita baca. Jadi surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat juga surat Al-Kursi ya. Oh, ini paling masyhur ini. Ayatul Kursi. Katanya ayat untuk menolak apa? Setan, dedemit, jin. Itu ya. Kebanyakan teuing sebenarnya gitu. Ngusir jin pakai ayat kursi, pakai bismillah juga cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi harus diijazahkan dulu bismillahnya. Harus ada gurunya. Itu ya. Dah terusin. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah selalu meridainya. Marfu'an, hadis ini hadis marfu', ya marfu'. Marfu' itu sampai ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi lan yazala ma'aka minallahi hafiz wala yuqarribuka syaitanu hatta tasbah gitu. Hatta tasbih. Idza awaita ila firasik, di mana-mana kamu berhendak untuk tidur, ya. Ketika ingin berbaring tidur, firas itu hamparan, ya bisa sama karpet, spring bed, apa aja gitu. Faqra, maka bacalah ayat al-kursi, ayat kursi. La yazala ma'aka minallahi hafid, maka tidak akan berhenti ma'aka besertamu minallahi dari Allah, hafidun yang menjaga, itu ya. Wala yuqarribuka syaitanu hatta tusbih, dan tidak akan mendekatimu siapa? Setan, hatta tusbih, sampai subuh. Tuh. Jadi sebelum tidur baca dulu ayat kursi. Nih, ya. Biasanya suka lupa gitu. Tidur kadang enggak sadar gitu. Gitu ya. Ya Allah, lagi nonton TV langsung tidur. Tadinya nonton TV, akhirnya ditonton TV. Gitu. Allah. Atau yang nonton HP, lihat HP gitu ya. Tertidur gitu, ya Allah. Ditonton HP. Itu lupa, boro-boro wudu dulu gitu ya. Masya Allah. Seharusnya kan wudu dulu, bersuci dulu gitu ya. Karena barang siapa yang tidur sebelumnya itu berwudu, bersuci terlebih dahulu, kemudian dia meninggal, maka dia mati syahid. Tuh. Jadi wudu terlebih dahulu. Dan ini diantaranya adab sebelum tidur ya. Jadi membaca surat kursi, ayat kursi. La yazala minallahi hafid, dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan tidak akan mau untuk mendekatinya sampai subuh, aman gitu. Dia aman. Bahkan dari hewan-hewan melata gitu, yang kecil-kecil, semut dan sebagainya, kita bisa dijaga. Karena bayangin seandainya gitu, kalau tidak ada malaikat yang menjaga, itu ya, telinga kita, tidak ada yang menjaga mata, terus liang hidung dan liang-liang yang ada di tubuh kita.
kalau nggak ada malaikatnya itu semut segala macam itu bisa masuk Pak. Itu ya. Nah, bayangin aja gitu. Kalau nggak ada yang menjaga pasti segala macam masuk disangka sarangnya gitu. Itu. Makanya baca dulu surat ayat kursi. Coba baca bareng-bareng. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Insyaallah tuh baca. Rawahul Bukhari, juga ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sahih hadisnya. Kemudian ada lagi hadis diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id, Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya likulli syai'in, segala sesuatu itu ada sanaman, ada puncaknya. Ya, segala sesuatu itu ada puncaknya. Wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah, dan sesungguhnya puncaknya Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah. Masya Allah. Man qara'aha fi baitihi lailan lam yadkhul syaitanu baitahu salasa layalin. Man, barang siapa qara'aha, yang membaca surat Al-Baqarah, fi baitihi, di rumahnya. Di rumahnya dibaca surat Al-Baqarah. Lumayan ya, 2 juz setengahannya. Lumayan. Kalau yang bacanya 1 juz setengah jam berarti 2 jam seperempat atau 2 jam setengah lah kita. 2 jam setengah. Bisa kita baca Quran 2 jam setengah? Insya Allah. Ya Allah, 2 jam setengah. Tapi kalau nonton HP, nonton TV kuat ya, aneh ya. Itu aneh ya. 2 jam setengah bisa kuat itu ya. Nonton bola, yang seneng bola ya, gini baik gitu. Gerak-gerak karo gol. Kalau strikernya mau masukin bola, kakinya ngikut. Nendang, pas ditendang kopi ditendang. Ya Allah, kuat kalau nonton yang seperti itu ya. Ya Allah, yang suka MotoGP, wah rame. Ya. Tapi ketika baca Quran, kenapa? Ini ya, baru aja 2 ayat 3 ayat udah nguap gitu. Itu. 1 kaca itu, ya Allah, 1 halaman itu perasaan berat banget. Allah, apalagi 2 jam setengah, Masya Allah, beratnya. Ini 2 jam setengah. Lailan, pada waktu malam, lam yadhulis syaitana, jadi tidak akan dimasuki setan. Jadi setan gak masuk ke rumah, gitu ya.
salah salayalin 3 malam tuh. Oh, jadi 3 malam itu tidak akan dimasukin setan, aman rumah kita gitu ya. Makanya bacain tuh, lumayan ya. Wah, alhamdulillah Ustaz, berarti 3 malam gak usah baca Quran. Bukan itu. Ini suka ada baik itu jalannya untuk kedul si males tanya, betul gak? Nah, alhamdulillah katanya 3 malam, berarti gak usah lagi baca. Nanti lagi sudah 3 malam, nah keempatnya baru baca. Aduh, dasar males, itu ada baik gitu ya. Ini jadi andalan nantinya gitu. Ya Allah. Jadi kalau 1 malam saja kita bacanya gitu ya 1 kali surat Al-Baqarah. Jadi kalau setiap malam dia kalikan 3 gitu, kita aman dari siapa? Syaitan. Waman qara'aha naharan, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah naharan pada waktu siang hari, tadi mah malam hari, sekarang siang hari 2,5 jam, lam yadhuli syaitanu salasata ayyam, tuh tidak akan dimasukin syaitan rumah itu selama 3 hari itu. Jadi siang malam berarti ya, siang malam itu baca surat Al-Baqarah, aman dari setan ya. 3 hari 3 malam. Masya Allah. Insya Allah diambilnya apa enggak ini ya? Insya Allahnya insya Allah Arab apa insya Allah bahasa kita? Ini sudah diadopsi ya, insya Allah gitu sudah diadopsi ke bahasa kita ya, bahasa sehari-hari. Untuk nolak ya, untuk nolak itu pakainya insya Allah, isinya tolakan itu ya. Cuma insya Allahnya bukan insya Allah bahasa Arab insya Allah, tetapi insya Allahnya insya Allah bahasa kita ya Bu ya. Mampir ya Bu, insya Allah lah, lewat aja gitu. Gitu. Bu datang ya, saya mau ada kerayaan itu insya Allah, padahal nggak ngapa-ngapain di rumah tapi nggak datang gitu. Nah itu insya Allah kita itu sudah teradopsi itu. Allahu Akbar. Rohi Ibnu Hibban fi Sahih. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih. Ini pada Sahih semua kita hadisnya. Gitu ya, amalin tanya baca surat Al-Baqarah. Tapi adalah nanti masa sih surat Al-Baqarah doang? Aduh, ini kadang iya, kita suka pusing ya kadang gitu. Ya Allah. Udah terusin. Selanjutnya qiraatu ba'dul ayatil hibdi wa fitnah min fitnatid dajjal. Nah, ada juga baca sebagian ayat untuk penjagaan dari fitnah dajjal. Ini penting ya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita jangan sampai ketemu dajjal. Itu ya. Jangan sampai ketemu dajjal. Ini ada sebagian keterangan, sebagian riwayat. Katanya sebelum ada dajjal gitu ya, itu akan terjadi kemarau yang sangat panjang. Itu ya, akan terjadi kemarau. Hujan tidak turun, makanan susah. Itu ya, di bumi ini terjadi masa paceklik itu bahasanya. Itu ya, Masya Allah. Itu dikatakan di sana 4 tahun gitu. Dibayangin Pak, paceklik 4 tahun. Sekarang saja baru susah, minyak goreng itu udah kelabakan. Ini 4 tahun kita nanti akan menghadapi masa-masa susah makanan, Masya Allah. Udah 2 tahun ya. Ya Allah. Nah, pada saat-saat yang seperti itu tiba-tiba dajjal, wah, pantas banyak orang yang kepincut gitu. Kan biasanya orang kalau lagi susah gitu ya, tiba-tiba ada sang penolong gitu. Ya Allah, ngikut apa enggak kira-kira? Dan ini makhluk Allah sakti ini si dajjal ini ya. Sakti ini. Kalau kata dia hujan langsung.
gitu ya. Kalau bahasa kata dia kemarau gitu, itu setannya, setan Dajjal, si Dajjal gitu ya. Masya Allah. Makanya kita minta perlindungan ya, al-hifd dari fitnah Dajjal. Ada lagi sebagian ulama itu ya dalam kitab Safinatun Najah. Jadi ketika sebelum kita salam, setelah kita baca tahiyat, itu tahiyat akhir baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu ya. Jadi sebelum salam kita baca dulu doa itu supaya terhindar dari fitnah dajjal. Jadi itu fitnah kehidupan, fitnah kematian, ya, dan juga fitnah dajjal, masihid dajjal itu. Nah ini ada sebagian ayat ya untuk penjagaan kita dari fitnah dajjal. Diriwayatkan an Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man hafadha 10 ayatin min suratil kahfi asama minad dajjal. Ini hadisnya nih. Man, barang siapa hafadha, yang hafal atau hafidha, menghafalkan 10 ayatin 10 ayat min suratul kahfi, dari surat al-kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan dijaga dari dajjal. Rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Abu Daud, dan juga Imam Abu Daud, wa Nasa'i, dan juga Imam Nasa'i, wa indahuma, dan menurut keduanya. Apal? Ini biasanya dicubitnya awal akhir. 10 ayat di awal surat Kahfi dan di akhir surat Al-Kahfi, dicomotin aja gitu 10 itu. Hafal enggak ayatnya? Belum? Waduh. Bu, hafal enggak, Bu? Aduh. Ini bapak-bapak mah biasanya suka tawadu ya. Tawadu apa tayamum? Nah, hafalin ya 10 tuh. 10 ayat itu enggak banyak, insyaallah 10 ayat. Jangan sampai kalahnya sampai anak-anak kita. Anak-anak sudah hafal ya. Alhamdulillah. Ini orang tuanya enggak hafal ya. Nah, gitu. Hafalin bareng-bareng sama anak-anak kita, sama istri sama suami, itu ya buat keselamatan kita semua. Gitu hafalin tuh. Ya 10 ayat awal, 10 ayat terakhir mangga surat Al-Kahfi. Usima minad dajjal. Rawahu Muslim. Ini hadisnya sahih. Wa indahu usima fitnatid dajjal. Jadi ada lagi riwayat menurut Abu Daud dan Nasa'i pakai usima min fitnatid dajjal. Maka fitnah tadi usima minad dajjal. Redaksinya pakai lagi usima min fitnatid dajjal. Itu redaksi sama aja sebenarnya. Wa huwa kadzalika fi ba'di nasri Muslim. Begitu juga dalam sebagian matan kitab Muslim. Wa fi riwayatil Muslim wa Abu Daud min akhir suratul Kahfi. Nah, dalam riwayat lain menurut Imam Muslim dan juga Abu Daud, min akhir suratul Kahfi, dari akhir surat Al-Kahfi. Itu ya akhir surat Al-Kahfi. Ada juga yang mengatakan awal surat Al-Kahfi. Itu 10 ayat. Kita menghafalin aja dua-duanya ya. 10 ayat awal, 10 ayat terakhir dari surat saya mau Ustaz semua ayat dihafalin. Alhamdulillah. Itu kan malam Jumatnya baca surat Al-Kahfi, males kan gitu. Bikin statusnya doang gitu. Saatnya sekarang kita baca surat Al-Kahfi, itu ngirim status saja, bacanya enggak. Ada juga gitu. Bahkan Ustaz
barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan kafailihi gitu. Ada juga bisaan juga alasannya itu orang malas itu. Kan katanya kalau nunjukin kebaikan sama aja dengan kita melaksanakan kebaikan gitu kan gitu. Alasannya ada aja si malesnya. Kita gitu kita. Allah, mudah-mudahan gak males ya. Insya Allah mana nih? Insya Allah Arab. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih taufik ya. Kalau hidayah sudah ada, kan taufik yang mahal juga. Ya. Jadi kekuatannya gitu Allah. Jadi taufik kita apa? Khalqu qudratit ta'ah. Allah menciptakan kekuatan dalam diri kita untuk berbuat ketaatan, itu taufik. Jadi sudah dikasih. Saya ingin nih baca surat Al-Kahfi, itu hidayah. Saya ingin sholat berjamaah, itu hidayah. Nah, sampainya kita atau bisa bacanya kita sholat, berarti itu sudah dikasih taufik. Ada hidayah tetapi nggak dikasih taufik. Maka ini jangan dipisah antara hidayah dan taufik. Itu ya. Itu ada pengen sholat berjamaah tapi nggak pernah sholat berjamaah, cuma pengen doan. Hidayahnya sudah ada tetapi taufiknya belum, masih berat kakinya gitu. Iya, masalah. Kemudian warakatun surat Yasin al-Mait wa talibil hajat. Nah, membaca surat Yasin, berkahnya baca surat Yasin. Alal mayit, kepada si mayit, atau wali talibil hajat, untuk menghasilkan hajat kita yang banyak, hajat, kebutuhan segala macam. An Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan Imam Maqal bin Yasar. Semoga Allah selalu meridai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, qalbul Quran Yasin. Tuh, qalbul Quran Yasin. Qalbunya, hatinya atau intinya Al-Quran adalah surat Yasin. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wa daral akhirah illa ghafarallahu lahu. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin yuridullah, yang dimaksud hanyalah Allah, wal darul akhirah, dan desa akhirat, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah ampuni dia. Masya Allah. Iqra'uha ala mautakum. Nah, ini yang sering kita baca. Iqra'uha ala mautakum. Bacalah olehmu surat ya ala mautakum, atas orang-orang yang meninggal di antara. Makanya kita sering baca itu ya malam Jumat atau malam-malam yang manapun, sebenarnya tidak dipatok malam apa-apa aja. Kenapa malam Jumat? Nah, kan kemarin sudah disebutkan ada 5 malam yang dimana kita berdoa pada malam itu diijabah doa. Di antaranya malam Jumat. Kita ingin dimana kita berdoa, memanjatkan doa untuk apa? Mayit atau untuk hajat-hajat dan sebagainya, dikabul Allah. Makanya bagusnya malam Jumat, kan gitu kita ngambilnya malam yang benar-benar istijabah doa kita gitu. Itu ya bahasanya. Jadi gua ini maka mengkhususkan katanya malam Jumat itu enggak ada iya enggak ada gitu. Tetapi kita ngambilnya apa? Malam istijabah doa gitu, banyakin doa. Iqra'uha ala mautakum. Ini baca, ini perintahnya Rasul. Rasul merintahkan kita membaca surat Yasin tuh. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad ada, wa Abu Daud, Sunan Abu Daud, wa Nasa'i, Sunan Nasa'i, wa Abdullahu wa Ibnu Majah wal Hakim wa sahhahahu, dan menyahihkan hadis. Itu lafaz Ibnu Majah juga ada dan juga Imam Hakim. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayatkan Imam Anas, semoga Allah selalu meridhoinya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada hatinya, ada hatinya. Jadi sesuatu itu ada hatinya. Kita punya hati kan? Ada.
Jangankan manusia, pohon saja ada hatinya. Tetapi kenapa ya pohon-pohon sekarang pada mati itu? Itu hatinya digerogotin penyakit, itu jadi isyarat, Pak. Isyarat gitu. Di zaman-zaman sekarang orang-orang itu hatinya busuk seperti belatung. Itu ya, itu jadi isyarat buat kita. Itu ya pohon mangga yang asalnya bagus itu kok jadi matinya. Itu hatinya digerogotin penyakit. Nah itu diantaranya hati-hati kita juga banyak yang digerogotin penyakit hati. Tuh, la yaqra'uha mana sih? Wa qalbul Qur'an Yasin. Dan qalbunya Al-Qur'an adalah Yasin. Wa man qara'aha kataballahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an asra marrah. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan menyuruh malaikat untuk menuliskan baginya bi qira'atiha, dengan membaca surat Yasin itu qira'atul Qur'an asra marrah, diibaratkan seperti membaca Al-Qur'an 10 kali. Tuh. Kita baca 1 kali sama seperti kita baca. Nah, ini bagi orang malas jadi dalil. Nah, udahlah cukup baca saja Yasin. Jadi nggak usah baca bahaya ini. Jadi kalau dengar sama orang malas ini jadi jadi dalil juga ini. Dalilnya ada katanya tuh. Yang baca. Jadi baca Yasin terus Yasin. Nah, cukup katanya. Sama dengan baca Quran 10 kali hatam gitu. Waduh, itu keutamaannya. Ini keutamaannya seperti kalau yang sholat di masjid Quba gitu ya. Itu sama dengan apa? Kita 2 rakaat sholat sunnah di masjid Quba sama dengan kita umrah 1 kali, seperti itu. Itu jauh, nggak usah umroh, sholat aja di masjidku. Bukan begitu, maksudnya padilahnya, keutamaannya. Kenapa? Karena saking sayangnya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah itu Rasul itu apa? Nah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi keutamaan bagi umatnya, karena Rasulnya juga utama, maka umatnya juga diutamakan gitu. Masya Allah. Zada fi riwayatin duna Yasin rawahu at-Tirmidzi qala hadisun gharib. Cuma status hadisnya gharib, langka nih hadisnya. Surat Tabarok, surat Tabarok besok ya. Insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sedikit, insyaallah diamalin ya. Insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya, berkah untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kesab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak keturunan yang saleh dan salehah. Hajat kita, maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Persangkaan di antara kita, masalah-masalah di antara kita, mudah-mudahan memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita pengajian kita dengan doa kafaratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan usikum nafsi taqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.